Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menggali buku The Rules of Management. Ini dari Richard Templer, semacam panduan taktis gitu ya, untuk sukses mengelola. Isinya banyak aturan praktis yang seringkali nggak terucap. Fokus kita hari ini lebih ke aturan-aturan yang bantu Anda merancang dan ya mencapai tujuan jangka panjang. Endgame Anda lah dalam karir manajemen. Templer bilang, manajemen itu kan seni ya, tapi juga ilmu. Aturannya mungkin sederhana kelihatannya, tapi kuncinya ya di penerapan. Mari kita bedah beberapa aturan penting untuk strategi jangka panjang Anda. Oke, kita mulai ya. Aturan nomor 43. Ketahui apa yang sebenarnya Anda lakukan. Ini bukan cuma soal daftar tugas harian Anda loh, tapi lebih ke agenda. Agenda tersembunyi Anda. Mungkin Anda lagi bangun koneksi buat lompatan karir, atau ngincer posisi tertentu. Kata Templer, menyadari agenda pribadi ini tuh kayak ya senjata rahasia Anda. Iya. Itu fondasi yang penting banget. Dan ini nyambung langsung kan ke aturan hashtag 48, miliki rencana permainan, tapi jaga kerahasiaannya. Jadi endgame pribadi Anda itu bisa jadi beda ya sama agenda bos atau perusahaan. Templer ngingetin, kalau terlalu terbuka soal ambisi, misalnya pengen cepet naik jabatan, atau punya rencana bisnis sendiri, itu malah bisa menghambat gitu. Jadi menyimpannya untuk diri sendiri dulu, itu memungkinkan Anda gerak lebih strategis, tanpa bikin resistensi terlalu dini. Menarik. Tapi bukannya ada resiko ya? Kelihatan kurang otentik atau gimana gitu kalau kita terlalu banyak nyimpen agenda tersembunyi? Gimana menyeimbangkannya dengan bangun kepercayaan, apalagi sama tim? Iya. Itu dilema nyata sih. Kuncinya mungkin bukan dibohong ya, tapi lebih ke timing dan cara Anda mengelola informasi. Ini soal diplomasi lah, kecerdasan baca situasi. Anda tetap bisa otentik kok dalam interaksi sehari-hari, sambil yaitu tadi, jaga tujuan jangka panjang tetap privat, sampai saat yang tepat. Ini bagian dari seni mengelola persepsi yang krusial untuk endgame. Oke. Jadi, kerahasiaan yang strategis ya. Dan untuk mencapai endgame itu, fokus jadi kunci. Ini bawa kita ke aturan 52 nih. Singkirkan omong kosong, prioritaskan. Betul. Templar ini kayaknya menekankan banget pentingnya hasil akhir. Apa yang benar-benar ngaruh ke tujuan utama. Seringnya kan profitabilitas ya, atau nilai buat pemegang saham. Betul sekali. Ini nuntut kemampuan kita buat milah. Mana yang cuma nice to have, mana yang beneran must have. Kadang ini artinya ya harus bikin keputusan sulit atau yang kelihatan kurang populer gitu. Tapi penting buat kemajuan jangka panjang. Aturan ini maksa Anda nanya terus, aktivitas ini beneran deketin saya atau tim ke endgame nggak sih? Kalau enggak, ya harus berani singkirin. Dan prioritas itu juga berlaku buat aset paling berharga kita ya, waktu. Gimana nih? Aturan hashtag 44, hargai waktu Anda, mainnya di sini. Nah, aturan hashtag 44 ini ngelihat waktu kayak sumber daya finansial. Rapat nggak efektif atau tugas remeh yang nyita waktu itu kan pemborosan. Coba bayangin aja kalau Anda harus bayar tiap jam kerja Anda dari kantong sendiri. Aktivitas mana yang bakal Anda pilih? Ini soal maksimalkan return on time invested lah istilahnya. Terus, ini nyambung ke aturan hashtag 62. Kepala tegak bukan tertunduk. Jangan cuma sibuk madamin api kecil sehari-hari. Anda perlu secara sadar gitu angkat pandangan. Lihat tren, ancaman, peluang di depan. Jadwalkan waktu khusus, ya, hanya buat mikir strategis. Ini bukan kemewahan loh, tapi kebutuhan. Buat navigasi endgame itu, Jadi bukan sekedar nolak rapat nggak perlu ya, tapi proaktif alokasiin waktu buat mikir jangka panjang. Termasuk juga mungkin mikir kapan waktunya, pindah jalur. Kayak di aturan hashtag 74 itu. tepat sekali. Aturan hashtag 74 itu kan ngutip manajer Bob ya yang bilang, tak seorang pun dari kita harus ada di sini. Kita itu milih peran kita tiap hari. Kalau kerjaan udah nggak ngasih energi, nggak ngasih tantangan positif, atau nggak ada ruang tumbuh, ya mungkin endgame-nya adalah perubahan. Pesan Templar memang keras sih, tapi jelas. Nikmati atau pergi. Ngeluh tanpa bertindak itu nggak bawa Anda kemana-mana. Kesadaran ini bagian dari mengendalikan narasi karir Anda. Mengendalikan narasi. Wah, ini nyambung banget nih sama aturan hashtag 85. Bertindaklah seolah Anda sudah mencapainya. Gimana ini bisa bantu endgame?
Kalau Anda ngincer peran senior misalnya, mulailah adopsi pola pikir dan perilaku seorang senior. Dari sekarang, gimana sih cara mereka analisis masalah? Komunikasinya gimana? Cara bawa dirinya gimana? Ini bukan soal jadi sombong ya, tapi lebih ke membiasakan diri dengan standar dan ekspektasi di level berikutnya itu. Ini secara aktif ngebentuk persepsi orang lain, sekaligus ya nyiapin diri Anda secara internal. Untuk peran yang Anda tuju itu, bagian dari endgame. Dan terakhir nih, buat mengerakkan semua ini butuh kepemimpinan yang kuat ya. Aturan #106, pegang kendali dan ambil alih. Manajemen yang efektif, apalagi buat tujuan jangka panjang, itu butuh kepastian. Tim perlu ngerasa ada nahkoda yang jelas arahnya. Kalau ragu-ragu atau kepemimpinannya terlalu lembek gitu, bisa bikin bingung dan memperlambat laju. Jadi, ambil kendali, tunjukkan keyakinan bahkan pas Anda nggak 100% yakin, dan jadi orang yang bisa diandalkan. Itu kunci bangun momentum menuju endgame bareng tim. Jadi, ya, inti sarinya buat Anda semua, tahu agenda tersembunyi Anda, punya rencana rahasia yang strategis, prioritas tanpa kompromi ke hal esensial, terus jaga pandangan luas, mikir jangka panjang, bertindak sesuai aspirasi, dan mimpin dengan percaya diri. Itu elemen kunci dari buku ini buat navigasi endgame karir Anda. Ini bukan sekedar daftar checklist biasa ya, tapi lebih ke pembentukan pola pikir manajerial yang proaktif dan strategis. Butuh kesadaran diri, butuh disiplin juga. Karena banyak dari aturan ini kan kerjanya di balik layar ya, dari perilaku sehari-hari kita. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Aturan #97 itu nyaranin buat fokus melakukan satu atau dua hal dengan sangat baik dan hindari sisanya. Dalam konteks ngejar endgame Anda nih, apa kira-kira satu atau dua hal yang jadi kekuatan super Anda yang bakal bawa Anda ke sana? Dan mungkin yang lebih penting lagi, apa yang harus Anda secara sadar berhenti lakukan supaya bisa lebih fokus ke kekuatan itu? Sekian pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.